Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang penuh semangat. Hidup yang penuh dengan semangat, saudaraku. Orang yang hidup penuh dengan semangat akan lebih kuat saat menghadapi masalah dan tekanan dalam hidupnya. Amsal 17 ayat ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira sama dengan hati yang dipenuhi dengan semangat, saudara. Dan ini adalah obat yang manjur, sehingga orang yang hidupnya penuh dengan semangat, tubuhnya pastinya akan lebih kuat dan lebih sehat, saudara. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati harus dipenuhi dengan kegembiraan, saudara. Dan itu terjadi bila kita menyadari bahwa Tuhan itu baik. Dia mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari segala hukuman neraka, saudara. Dari neraka kekal. Apapun masalah yang kita hadapi, seperti masalah keluarga, masalah pekerjaan, pelayanan, saudara, penghinaan yang datang kepada kita, saudara, dan sebagainya. Janganlah kita dipenuhi dengan kepedihan hati dan kepahitan hati, karena ini membuat kita patah semangat dan itu mendatangkan, saudara, hal itu dapat mendatangkan penderitaan dan sakit penyakit. Amsal 18 ayat 14 firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Sulit sekali, saudaraku. Orang yang bersemangat dapat menanggung setiap penderitaannya dan masalah hidupnya. Orang yang bersemangat mempunyai kekuatan yang baru dari Tuhan untuk menghadapi setiap problema yang datang, saudara. Tetapi bila kita patah semangat, ini sangat berbahaya, saudara. Iblis ingin supaya kita putus asa, patah semangat, hidup menderita. Karena itu, hati-hati. Jangan kita termakan oleh godaan iblis yang seringkali mematahkan semangat kita. Yohanes 10, saudara, ayat 10-11. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Iblis digambarkan, saudara, seperti ini. Pencuri dan pembunuh dan membinasakan, saudara. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tujuan iblis hanya untuk mencuri semangat kita, saudara. Membuat kita menderita. Iblis adalah pembunuh dan pembinasa, saudara, yang seringkali membuat kita patah semangat dan putus asa. Karena itu datanglah pada Tuhan Yesus. Dia adalah gembala kita yang baik, yang senantiasa memberikan kepada kita semangat dan pengharapan yang baru. Yesaya 40 ayat 29, dia memberikan kekuatan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Puji Tuhan. Inilah Allah kita yang baik, saudara. Dia senantiasa memberikan kepada kita kekuatan saat kita kelelahan. Tuhan juga memberikan kepada kita semangat, saudara, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup yang penuh semangat sudah terjadi bila kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, sumber kekuatan dan semangat. Karena itu janganlah kita jauh dari Tuhan Yesus. Jangan, saudara. Supaya iblis jangan mendapat kesempatan untuk menjatuhkan kita, mempengaruhi kita, mematahkan semangat kita, sehingga hidup kita menderita dan susah, saudara. Datang pada Tuhan. Saat ini, saudara, siapapun kita, mungkin kita sedang patah semangat. Kita begitu banyak problema hidup, saudara. Tekanan. Datang pada Tuhan Yesus. Dia sanggup memberikan kepada kita semangat yang baru, saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti sanggup mengatasi setiap problema hidup, tekanan hidup, saudara. Yesaya 40 ayat 10 firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Inilah janji Tuhan.
Jadi dalam ayat ini saudara, yang memberikan kepada kita semangat adalah Tuhan, saudara. Karena itu janganlah kita putus asa. Tetap semangat karena Tuhan Allah kita yang perkasa akan menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat, yang membawa kemenangan. Saudaraku, mari kita bersemangat karena kita punya Allah yang baik, yang siap menolong, mensupport kita, mendukung kita setiap saat, setiap detik, saudara. Asal kita datang kepada Dia. Dialah sumber kekuatan kita. Dia adalah gembala yang baik, saudara. Dia adalah gembala yang peduli kepada kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, saudara. Apapun tekanan, apapun masalah, apapun penderitaan, penghinaan, saudara, kita ditipu, kita dipita, kita disepelekan, apapun, saudara. Bila kita semangat bersama dengan Tuhan, kita bisa menanggungnya. Saudaraku, mari kita bersemangat di dalam Tuhan. Hidup yang penuh semangat, saudara, mendatangkan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau hidup terus bersemangat di dalam Tuhan Yesus, karena ini membawa kemenangan saat kami menghadapi tekanan, masalah, problema, bahkan sakit, penyakit, atau apapun pergumulan kami. Saat kami bersemangat bersama dengan Tuhan, penolong kami, penopang kami, memberikan jalan keluar kepada kami, maka kami menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap semangat. Bila Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku diberkati, silakan klik like dan subscribe, bagikan kepada banyak orang. Biarlah kita semua diberkati. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.